Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang geodesi dan kaitannya dengan GIS atau Geographic Information System atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Sistem Informasi Geografis. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Magister Engineer. Dengan saya sendiri, yaitu Putri Anggraini dari kelas 4 PJJA, program studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Saya akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pengertian geodesi, yang kedua itu jaringan kontrol, yang ketiga GPS dan satelit, yang keempat model bumi, yang kelima fotogrametri, yang keenam kartografi, dan terakhir itu adalah hubungan geodesi dan GIS. Kita mulai dari geodesi. Jadi geodesi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan penentuan posisi di permukaan bumi. Geodesi ini mencakup kajian dan pengukuran yang lebih luas. Jadi tidak hanya sekedar pemetaan dan penentuan posisi, tetapi juga meliputi penentuan bentuk dan dimensi bumi, baik dengan pengukuran di bumi maupun dengan bantuan satelit. Hal yang paling penting dalam geodesi ini adalah penentuan posisi. Jadi setiap titik di permukaan bumi harus memiliki koordinat, dan koordinat inilah yang nantinya menjadi dasar dalam pemetaan, navigasi, bahkan juga berbagai jenis pekerjaan teknik. Tanpa adanya pekerjaan geodesi, kita tidak akan bisa mengetahui mana wilayah daratan dan lautan, berapa sih luas suatu pulau, dan di mana posisi suatu objek itu secara tepat. Semua itu harus diukur dan dihitung dengan teknik tertentu. Selanjutnya ada geodetic surveying. Geodetic surveying ini meliputi penentuan bentuk dan ukuran bumi, medan gravitasi, dan pembuatan jaring kontrol pemetaan. Geodetic surveying ini dikembangkan menjadi ilmu astronomi dan penentuan posisi dengan satelit. Jadi, dalam praktiknya, pengukuran geodesi itu dilakukan melalui survei geodetik. Nah, salah satu konsep penting adalah membuat jaringan kontrol pengukuran. Jadi, jaringan kontrol ini bisa berupa poligon tertutup, poligon terbuka, atau juga metode-metode yang kita telah pelajari di dalam ilmu ukur tanah. Nah, jaringan ini berfungsi sebagai dasar atau referensi dalam pembuatan peta agar hasilnya akurat dan juga konsisten. Mengapa sih ini penting? Karena jika titik awal yang kita tuju atau yang kita pilih itu salah, maka seluruh peta yang dibuat juga akan salah. Nah, ibarat membangun rumah, jika pondasinya miring, maka bangunan di atasnya juga akan bermasalah. Ini adalah contoh satelit yang ada di bumi. Jadi, saat ini penentuan posisi itu banyak menggunakan satelit, terutama sistem GPS atau Global Positioning System. Nah, bumi kita itu dikelilingi oleh satelit penentu posisi yang terus mengorbit selama 24 jam. Terdapat sekitar 24 satelit GPS yang tersebar dalam 6 orbit. Jadi masing-masing orbit itu berisi 4 satelit. Nah, perlu dipahami bahwa GPS satelit itu berada di luar angkasa, sedangkan alat yang kita pegang itu disebut GPS receiver atau penerima sinyal satelit. Nah, GPS receiver ini menangkap sinyal dari satelit untuk menentukan posisi koordinat X, Y, dan Z. Contoh penerapannya itu di sini ada navigasi pesawat terbang, dan juga ada kapal di tengah laut,
bahkan penentuan lokasi di area tanpa alamat. Nah, contohnya ini, di mana posisi kapal ini? Bayangkan saja kalau kita yang ada di posisi kapal ini. Kita tidak bisa tahu kan di mana posisi ataupun koordinat tepatnya kapal ini berada. Nah, itulah diperlukan GPS receiver. Jadi, GPS ini membantu kita untuk mengetahui koordinat yang jelas di mana posisi kita berada. Nah, akurasi GPS handle ini umumnya sekitar 3 meter. Jadi, dengan koordinat yang telah kita peroleh tadi dari GPS, kita bisa memasukkannya ke Google Earth atau mengirim lokasi ke orang lain, bahkan kita bisa mengetahui posisi tepat. Bahkan itu walaupun di tengah laut sekalipun, contohnya kapal ini. Nah, seberapa penting sih posisi? Nah, ini adalah salah satu contoh kesalahan koordinat. Jadi, kesalahan koordinat ini dapat menyebabkan kesalahan besar nantinya di lapangan. Contohnya, jalan yang terlihat sangat curam secara tidak logis. Nah, contohnya infrastruktur ini seperti LRT yang tampak tidak sejajar kan dengan fondasi di bawahnya. Dan posisi objeknya itu melenceng atau biasa kita sebut itu kesalahan koordinat. Jadi karena itu ketelitian posisi ini nih sangat penting dalam pekerjaan teknik sipil. Selanjutnya itu ada sistem koordinat bumi. Jadi dalam sistem koordinat global itu dikenal adanya garis khatulistiwa atau ekuator, garis meridian utama 0 derajat di Greenwich, dan juga pembagian lintang dan bujur. Selanjutnya ada fotogrametri. Fotogrametri ini adalah pengukuran dan pemetaan dari foto udara, teknik penginderaan jauh, dan interpretasi foto. Jadi, salah satu metode pembuatan peta itu adalah fotogrametri. Nah, yaitu pengukuran menggunakan foto udara. Jadi foto udara ini tuh diambil bisa menggunakan pesawat beranak ataupun drone. Drone itu berarti dia tanpa awak. Nah, ini salah satu contoh penginderaan jauh atau remote sensing yang dilakukan dengan menggunakan pesawat berawak. Jadi pengambilan gambar itu dilakukan pada siang hari. Sebaiknya sebelum pukul 10 pagi untuk menghindari awan yang dapat menghindari objek. Teknik ini termasuk dalam penginderaan jauh ataupun remote sensing yang bertujuan untuk memperoleh informasi tanpa menyentuh langsung objek di permukaan bumi. Contohnya ini menghitung luas pulau, membuat peta kota, bahkan memetakan wilayahnya tanpa datang langsung ke lokasi. Selanjutnya adalah kartografi. Kartografi ini seni, ilmu, dan teknologi pembuatan peta dan ikhtisar sajian permukaan bumi fisik. Subjeknya itu ada proyeksi peta, desain, reproduksi peta. Kartografi ini dipelajari. Jadi kita di sini mempelajari tentang gimana sih proyeksi peta, gimana sih desain peta, terus reproduksi peta maupun skala peta. Peta. Jadi peta itu tuh adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala dan diproyeksikan ke bidang datar. Nah, skala ini tuh sangat penting karena tidak mungkin kan 1 meter di lapangan itu kita cantumkan juga 1 meter di kertas. Jadi maka digunakanlah skala seperti contohnya 1:5.000 atau 1:10.000. Nah, semakin besar skalanya itu, semakin detail objek yang kita tampilkan. Nah, di sini ada proyeksi peta. Proyeksi peta ini adalah
ilmu yang mempelajari hubungan antara besaran-besaran di atas permukaan bumi atau di bidang lengkung dengan besaran-besaran di atas peta atau bidang datar untuk mereduksi distorsi menjadi minimum menggunakan rumus-rumus matematis tertentu. Oke, selanjutnya itu ada model bumi sebagai referensi acuan. Nah, itu terdiri dari bumi dan di bawahnya itu ada geoid. Nah, geoid ini adalah bentuk bumi sebenarnya berdasarkan gaya gravitasi. Selanjutnya ada elipsoid. Elipsoid ini model matematis bumi yang lebih sederhana. Dan yang terakhir itu ada bidang datar yang biasa kita sebut dengan peta, yaitu hasil proyeksi dari permukaan lengkung bumi. Karena bumi ini berbentuk lengkung, maka saat diproyeksikan ke bidang datar akan menjadi distorsi atau perubahan jarak, sudut maupun luas. Nah, distorsi ini tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa kita minimalkan. Nah, ini kan ada beberapa contoh permasalahan yang terjadi kan. Nah, yang pertama yaitu penyajian bidang lengkung atau bentuk permukaan bumi ke bidang datar atau peta. Selanjutnya ada bidang lengkung yang didatarkan akan terjadi distorsi atau perubahan maupun pergeseran. Yang terakhir itu ada perubahan atau distorsi tersebut adalah jarak, sudut, dan luas. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar hasil pengukuran. Nah, ini generalisasi peta skala besar ke skala kecil. Ini ada skala 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:200.000, 1:500.000. Jadi, semakin besar skala yang kita gunakan itu semakin detail kan objek yang kita tampilkan. Ini adalah beberapa jenis komponen yang ada di dalam peta. Yang pertama itu ada judul atau jenis peta. Jadi judul atau jenis peta ini menunjukkan nama dan jenis peta serta wilayah yang dipetakan. Yang kedua itu ada lokasi. Lokasi ini menunjukkan letak wilayah peta dalam konteks yang lebih luas. Itu biasanya peta inset. Nah, yang ketiga ini legenda. Legenda ini keterangan simbol, warna, dan garis yang digunakan pada peta. Yang keempat ada metadata. Ini adalah informasi tambahan tentang peta, seperti sumber data, tahun pembuatan, proyeksi, dan pembuat. Yang kelima ada apsis, yaitu koordinat X. Jadi koordinat arah timur ke barat atau easting. Yang keenam itu ada ordinat. Ordinat atau koordinat Y. Jadi koordinat arah utara ke selatan atau northing. Yang ketujuh itu ada skala peta. Skala peta itu adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Seperti contoh yang tadi. Yang kedelapan itu adalah arah. Arah ini penunjuk orientasi peta terhadap arah mata angin atau biasanya itu panah utara. Nah, ini adalah salah satu jenis contoh peta. Jadi, geodesi ini menyediakan data dasar berupa koordinat, elevasi, jaringan kontrol, dan juga model permukaan bumi. Jadi, nantinya data inilah yang kemudian diolah dalam GIS. Nah, jadi kita tuh bisa sebut GIS itu tuh adalah sistem untuk mengelola data spasial, bisa juga menganalisis informasi geografis, ataupun membuat peta digital, dan juga mengintegrasikan berbagai data yang berbasis lokasi. Jadi tanpa geodesi, GIS itu tidak akan memiliki data posisi yang akurat.
Dan juga dengan perkembangan teknologi satelit, GPS, drone, dan perangkat lunak, pekerjaan pemetaan ini menjadi lebih cepat dan efisien, namun tetap membutuhkan pemahaman konsep dasar yang kuat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.